Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari ini Jumat 11 Februari 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita dengarkan bersama. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepaslah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadi segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Saudara-saudari, sahabat insan yang terkasih, salam sehat dalam berkat Tuhan untuk kita semua. Hari ini 11 Februari 2022 adalah Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Mari kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit dan yang sedang tinggal dalam kerinduan panjang untuk disembuhkan. Bapa Suci Paus Fransiskus dalam pesannya pada Hari Orang Sakit Sedunia mengambil inspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 36. "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Kemurahan hati Sang Bapa ini sepenuhnya kita jumpai dan alami dalam diri Yesus, Sang belas kasih Bapa, yang selalu dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang menderita, baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan Yesus hadir untuk membongkar kebuntuan hidup akibat kungkungan penderitaan tersebut, sekaligus menjawab kerinduan terdalam yang acap kali terkubur lama dalam sekian bentangan waktu. Yesus Sang belas kasih Bapa kita temukan dan alami juga dalam tenunan Injil Markus pada hari ini, Jumat Pekan Biasa kelima. Penyembuhan seorang tuli dan gagap sebagaimana dikisahkan Markus ini, selain menunjukkan opsi belas kasih Yesus yang terarah untuk semua orang, termasuk orang-orang luar yang tidak dirangkum dalam peta keselamatan, tetapi juga menunjukkan kepenuhan nubuat Yesaya akan situasi dan zaman baru saat belas kasih dan kerahiman Allah tinggal dalam seorang pribadi yang berjalan dan menemani hidup umatnya. Mengutip kata-kata Yesaya, "Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai." Di dalam diri Yesus, kata-kata penghiburan dan pengharapan Yesaya ini mendapat kepenuhan dan jawaban. Dialah Sang belas kasih Bapa yang membawa kehidupan dan pengharapan baru bagi orang-orang yang kehilangan makna hidupnya. Di dalam Dia, segenap kerinduan dan kerisauan kita ditampung. Tak hanya itu, duka dan derita lara manusia pun semuanya ditanggap. Seperti Ia menjawab kerinduan si tuli dan gagap, atau juga kegundahan perempuan Sirofenisia,
atau juga tergerak hati oleh kesedihan janda di Nain, dan tentu kisah-kisah lain. Sahabat-sahabat insan yang terkasih, mari kita menggali dan menemukan wajah belas kasih Bapa ini dalam tapak-tapak ziarah misioner komunitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang yang berbelas kasih. Amin.